Hai semuanya, menjadi seorang pembawa berita bukanlah hal yang mudah. Ya, walaupun telah dipersiapkan dengan sangat matang, namun tetap saja ada hal-hal yang tak terduga yang mungkin bisa terjadi. Seperti yang dialami oleh beberapa presenter berikut ini. Mulai dari materi berita yang lucu, ramai oleh penumpang yang melakukan perjalanan pulang kampung. Ya, sebagian. partner nggak ada akhlak, Mengincar poin. gangguan sinyal, Anda saat ini. sampai tertawa berjamaah. Nah, seperti apakah kelucuan mereka? Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke videonya and let's go! Buang angin. Pernah nggak sih lo ketika di sebuah acara yang benar-benar penting atau dalam keadaan genting nih, tiba-tiba saja perut lo mules? Ya pasti pernah lah ya. Nah, situasi yang sama juga dialami presenter cantik ini nih. Ketika sedang membawakan sebuah berita sport yaitu jadwal pertandingan sepak bola, tiba-tiba saja perutnya mules. Dan entah karena sudah tak tertahan atau memang kelepasan nih. Yang dikhawatirkan pun akhirnya terjadi. Italia akan mempertemukan AC Milan dengan AS Roma di San Siro hari Minggu. Baik Milan maupun Roma sama-sama mengincar poin untuk memenuhi target mereka di akhir musim ini, Azil. Serie A Italia. Ya, meskipun rekannya sempat tertawa, namun mereka berdua tetap profesional membawakan berita. Memang ya, perut nih kadang memang gak ada akhlak dah. Mules gak kenal tempat dan waktu. San Siro hari Minggu. Baik Milan maupun Roma sama-sama mengincar poin untuk memenuhi target mereka di akhir musim ini, Azil. Laporan kacau karena ayam terbang. Mau seprofesional apapun, kalau teman kalian yang menjadi kameramen, percaya deh, pasti bakalan kacau. Seperti yang dialami oleh bapak polisi ini nih. Ketika sedang melaporkan kondisi terkini bencana banjir yang sedang melanda, tiba-tiba saja seekor ayam terbang melintas di atas bapak polisi tersebut. Ya, awalnya semua sih masih berjalan lancar, tapi karena kameramennya adalah temannya sendiri, ya inilah yang terjadi. Untuk tetap waspada, jaga kesehatan dan keselamatan, serta patuhi protokol kesehatan. Ya, sebenarnya yang membuat kacau bukanlah si ayam, tetapi temannya sendiri. Patuhi protokol kesehatan. Insiden baju merosot. Sebelum acara dimulai, biasanya para presenter akan mempersiapkan dirinya masing-masing, baik penguasaan materi, mental, maupun penampilan. Meskipun begitu, yang namanya insiden nggak bisa ditebak cuy, seperti yang dialami presenter cantik ini. Ketika mulai membawakan berita, tiba-tiba saja baju yang dikenakannya merosot. Tak hanya sebelah kiri, sebelah kanan pun juga ikut merosot. Ya, meskipun sempat terlihat down, namun ia tetap terlihat profesional di depan kamera. Gagal fokus karena kata sensitif. Ketika sedang menjelaskan salah satu proyek pembangunan jalan tol, narasumber ini dibuat gagal fokus karena kalimatnya sendiri cuy. Ya, hanya perkara kata ikon dan tol ia menjadi gugup. Ini menjadi ide untuk saya untuk bikin ikon tol, ya, ikon tol, maksud ikon tol area gitu ya. Tak hanya itu, penonton semakin dibuat salfok nih ketika si narasumber mencoba memperjelas kata tersebut. Untuk bikin ikon tol, ya, ikon tol, maksud ikon tol area gitu ya. Ya, beruntunglah sang presenter memberi bantuan agar dirinya tidak semakin terjerumus. Untuk bikin ikon tol, ya, ikon tol, maksud ikon tol area gitu ya. Oke, baik, jalan tol begitu ya Pak ya? Kejadian serupa namun tak sama juga terjadi di acara berita ini. Perkara kata burung kuntul, konsentrasi para presenter ini menjadi pecah. Alhasil dua presenter di sebelah kanan pun tak kuat menahan tawanya. Kembali di Good Afternoon, Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta sempat ditutup minggu pagi karena serangan burung kuntul. Ya, walau sempat mengganggu penerbangan sekitar jam 6.30 pagi tadi, bandara udah dibuka lagi. Beruntunglah Mbak berbaju hitam ini masih bisa mengcarry dan melanjutkan berita meski seorang diri. Dan memang
memang kalau menurut petugas, serangan burung ini karena musim hujan banyak serangga yang jadi makanan mereka ada di landasan pacu. Tak hanya di dalam studio, ketika sedang menjelaskan kondisi di lapangan, kedua presenter tersebut masih tidak bisa menahan tawanya. Adi Sucipto. Jadi mobil yang lalu lalang itu adalah mobil yang lagi ngusir ribuan burung di landasan pacu. Burung-burung diusir karena mengganggu penerbangan dan bisa membahayakan penerbangan. Ya, ini sih definisi dari menggendong tim seorang diri ya cuy. Kali di Good Afternoon, Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta sempat ditutup minggu pagi karena serangan burung betul. Ya walau sempat mengganggu penerbangan sekitar jam 6.30 pagi tadi, bandara udah dibuka lagi. Dan memang kalau menurut petugas, Gangguan sinyal sudah bukan menjadi hal yang aneh lagi jika pada acara berita terjadi gangguan sinyal antara presenter dan reporter, baik itu gangguan suara maupun visual, seperti yang dialami seorang reporter bernama Bayu ini. Karena gangguan sinyal, ia tidak sadar jika kameranya sudah terhubung ke studio. Bahkan karena kesal, ia sampai bertanya ke kameramen kenapa dirinya belum juga ditelepon. Di pemirsa, kalau Ancol tutup, masih ada tempat wisata lain yang menjadi lokasi favorit seperti Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah. Betul sekali, di sana sudah ada rekan kami, ada Bayu Pradana dan juga Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Ini mana kok nggak telepon anjir? Mendengar hal tersebut, presenter yang ada di studio pun terkejut karena ucapan Mas Bayu. Sepertinya Mas Bayu ini player ML. Ini mana kok nggak telepon anjir? Baik pemirsa, saat ini kami... Perjuangan presenter di balik layar. Ketika acara berita sedang break atau iklan, salah satu kru ini iseng merekam kegiatan yang dilakukan oleh sang presenter di balik layar. Ya, terlihat presenter cantik tersebut tengah bersusah payah menyesuaikan tinggi badannya dengan si meja. Kelihatan lucu banget mbaknya ya cuy. Partner nggak ada akhlak. Memiliki partner kerja yang selera humornya receh itu memang idaman bagi setiap orang ya cuy. Namun tidak bagi presenter, seperti yang dialami presenter pria ini. Hanya perkara kata genggong saja, konsentrasinya menjadi pecah karena partnernya tertawa ketika mulai membacakan berita. Kepada Presiden Soeharto yang menurut rencana akan datang ke Jawa Timur pada tanggal 2 November mendatang di Pondok Genggong, Probolinggo. Saudara, 8 organisasi kepemudaan mahasiswa atau OKM menuntut... Ya, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun yang namanya menahan tawa tidaklah mudah. Ya gimana enggak, semakin ditahan malah semakin menjadi-jadi. 8 OKM tersebut menilai kelemahan yang menyebabkan KMPI tidak berfungsi. Masih SCTV kemarin justru mempertanyakan dan tidak mengerti akan dugaan media massa. Bahkan sampai di penghujung acara mereka masih berusaha menahan tawanya. Tersangka kasus perampokan di Jalan Tol Jagorawi yang meninggal dalam tahanan Pol Bogor. Nggak kebayang sih pas kamera mati gimana ya reaksi mereka. Tahanan Pol Bogor. Hal yang sama juga terjadi di acara berita ini. Hanya karena salah penyebutan kata fashion, presenter cantik ini jadi kehilangan konsentrasinya. Bahkan pada saat mulai membacakan berita, ia tidak sengaja tertawa. Bandara Soekarno-Hatta masih ramai oleh penumpang yang melakukan perjalanan pulang kampung. Ya, sebagian penumpang ini mengaku baru mendapat... Ya, semakin ditahan, maka akan semakin kuat pula rasa ingin tertawa. Alhasil di penghujung berita, sang presenter pria pun tak sanggup lagi menahan tawanya. Untuk pergerakan, berjumlah 841 penerbangan. Arus balik pemudik diprediksi terjadi pada Lebaran dengan jumlah trafik penerbangan 1.200 penerbangan atau naik 23%. Mencoba untuk tetap profesional.
Percaya nggak percaya nih, di balik suksesnya acara berita pasti ada perjuangan keras para kru, termasuk presenter itu sendiri, seperti yang sedang dilakukan oleh presenter berita ini. Meskipun dirinya sudah berulang kali gagal, namun ia tetap mencoba untuk tetap serius. Ya, selain materi berita yang lucu, para kru di balik layar juga turut menjadi tantangan tersendiri bagi si presenter. Bernama Hari Idul Fitri, pria ini menangis. Sampai yang guyu tuh. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memiliki nama unik. Oke, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye. Seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memiliki nama unik. Pria berusia 41 tahun ini bernama Hari Idul Fitri.